sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melani Sugiawardani dengan NIM 6425051 dari kelas 64201, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Bina Sarana Informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan penyelesaian tugas individu ekonomi makro dan saya akan menjelaskan bagaimana langkah perhitungan secara mendalam beserta analisis deskriptif dari hasilnya sesuai instruksi dari tugas. Langsung saja kita ke soal pertama. Soal pertama itu ada suatu negara memiliki data ekonomi tahun 2025 sebagai berikut dalam triliun rupiah. Konsumsi rumah tangga 6.500 triliun, investasi perusahaan 2.100 triliun, pengeluaran pemerintah 1.800 triliun, ekspor 1.200 triliun, impor 900 triliun, penyusutan 400 triliun, dan pajak tidak langsung 300 triliun. Kita disuruh menghitung produk domestik bruto atau PDB, produk nasional neto atau PNN, pendapatan nasional atau PN. Nah, kita langsung saja menghitung PDB atau produk domestik bruto. Nah, rumusnya itu PDB adalah C plus I plus G plus X minus M atau konsumsi plus investasi plus pemerintah plus ekspor kurangi impor. Nah, langkahnya itu kita masukkan datanya dulu. Data konsumsi tadi itu ada di 6.500. Lalu ditambah dengan investasi. Investasi ada di 2.100. Lalu ditambah dengan pemerintah. Pengeluaran pemerintah ada di 1.800. Lalu ditambah ekspor kurangi impor. Ekspor ada di 1.200 dan impor 900. Jadi ekspor 1.200 kurangi dengan 900. 6.500 ditambah 2.100 ditambah 1.800. Itu hasilnya ada di 10.400. Lalu 1.200 kurangi 900 itu ada di 300. Jadi hasilnya 10.400 ditambah 300 itu di 10.700 triliun. Nah, angka 10.700 triliun ini mempresentasikan total nilai pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam wilayah negara tersebut. Lanjut kita menghitung PNN atau Produk Nasional Neto dengan rumus PNN itu PDB dikurangi penyusutan. Nah, tadi PDB-nya didapat 10.700. Kita masukkan 10.700, lalu dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan ada di 400. 10.000 dikurangi 10.700 dikurangi 400. Jadi hasilnya ada di 10.300. Nah, hasil 10.300 triliun ini sangat penting karena menunjukkan nilai bersih produksi dan penyusutan menggambarkan adanya biaya karena ausnya alat-alat produksi seperti mesin dan bangunan pabrik. Jadi PNN memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi yang lebih realistis setelah mempertimbangkan pemeliharaan modalnya. Lanjut aja kita menghitung ke PN atau pendapatan nasional. Rumusnya PN itu PNN dikurangi pajak tidak langsung. Jadi tadi PNN sudah didapat 10.300 triliun, 10.300, lalu dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung 300. Jadi hasilnya ada di 10.000 triliun. Nah, ini adalah pendapatan bersih yang benar-benar diterima oleh pemilik faktor produksi setelah dipotong pajak oleh pemerintah.
Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu ada BPS mencatat data Indonesia kuartal 1 2025 PDB atas dasar harga berlaku 5.800 triliun rupiah, jumlah penduduk 280 juta jiwa. Kita disuruh hitung PDB per kapita dan ditanya jika tahun lalu PDB per kapita itu 19 juta, apa arti kenaikan ini, dan sebutkan dua kelemahan PDB per kapita sebagai indikator kesejahteraan. Langsung saja kita menghitung PDB per kapita. Langkahnya itu total PDB dibagi jumlah penduduk. Nah, jumlah PDB tadi 5.800 dibagi dengan 280 juta penduduk, 280 juta jiwa. Jadi hasilnya itu ada di 20,71 juta per kapita. Nah, untuk analisis dua kelemahannya, kenaikan dari 19 juta per tahun, lalu ke hasilnya tadi 20,71 juta tahun ini menunjukkan adanya pertumbuhan produktivitas masyarakat secara rata-rata. Dan kelemahannya, kita harus kritis, PDB per kapita punya kelemahan besar. Kelemahannya yaitu ada di distribusi pendapatan. Angka rata-rata ini seringkali menutupi kesenjangan. Bisa jadi pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir orang dan sementara masyarakat bawah tidak merasakannya. Lalu kelemahannya yang kedua ada di kualitas hidup. Indikator ini gagal menangkap aspek kesejahteraan seperti tingkat polusi, tingkat kebahagiaan, atau kualitas kesehatan masyarakat. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu ada data ekonomi negara A tahun 2025 dalam miliar, konsumsi rumah tangga 8.000 miliar, investasi 3.500 miliar, belanja pemerintah 2.000 miliar, ekspor 1.500 miliar, impor 1.000 miliar, pendapatan faktor neto dari luar negeri 200 miliar, penyusutan 500 miliar, dan pajak tidak langsung 600 miliar. Kita disuruh menghitung PDB, PNB, PNN, dan PN, lalu memberikan analisa kesimpulan dari hasil yang kita dapat. Kita masuk ke perhitungannya, menghitung PDB dulu. Rumusnya sama seperti tadi, PDB C plus I plus G plus X minus M, atau konsumsi plus investasi plus pemerintah plus ekspor minus impor. Kita masukkan datanya, konsumsi ada di 8.000, lalu plus investasi 3.500, lalu plus pemerintah 2.000, lalu plus ekspor minus impor 1.500 dikurangi impor 1.000, 1.500 dikurangi impor 1.000, jadi 8.000 ditambah 3.500 ditambah 2.000, itu hasilnya ada di 1.500 kurangi 1.000. Semuanya hasilnya ada di 14.000. Nah, lanjut kita menghitung ke PNB. Rumusnya PDB plus pendapatan faktor neto. Kita masukkan PDB tadi didapat di 14.000. Lalu pendapatan faktor neto dari luar negeri ada di 200. Jadi hasilnya 14.200 triliun. Lalu kita lanjut ke menghitung PNN. PNN PDB plus penyusutan. PDB tadi didapat PDB 14.000. PDB plus penyusutan. PNB minus penyusutan. Jadi
14.200 dikurangi penyusutannya 500. Jadi hasilnya dari 14.200 dikurangi 500, 13.700. Lanjut menghitung PN, pendapatan nasional itu rumusnya PNN kurangi pajak tidak langsung. PNN-nya tadi didapat di 13.700, lalu dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsungnya ada di 600. Jadi 13.700 kurangi 600, 13.100. Miliar. Ya. Nah, analisis utamanya karena nilai PNB lebih besar dari nilai PDB, yaitu 14.200 dan 14.000, kita bisa menyimpulkan bahwa negara A adalah negara yang memiliki pendapatan faktor neto dari luar negeri yang positif, artinya investasi atau tenaga kerja yang negara A di luar negeri menghasilkan pendapatan yang lebih besar daripada pendapatan yang dibawa lari keluar oleh warga asing di dalam negara A. Ini adalah ciri ekonomi yang sangat sehat dan ekspansif di pasar global. Lanjut kita ke soal terakhir atau soal nomor 4, yaitu ada diketahui PNB negara C 12.000 triliun, penyusutan 1.000 triliun, pajak tidak langsung 800 triliun, laba ditahan 500 triliun, pajak perusahaan 700 triliun, transfer payment 600 triliun, pajak langsung 900 triliun, dan kita disuruh menghitung PNN, PN, personal income atau PI, dan disposable income atau DI. Kita alur menghitung PNN lebih dahulu. PNN itu rumusnya PNB dikurangi penyusutan. Jadi PNB itu 12.000 triliun. 12.000 triliun dikurangi dengan penyusutannya ada di 1.000. Jadi hasilnya ada di 11.000. Lanjut ke PN itu rumusnya PNN dikurangi pajak tidak langsung. PNN dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsungnya 800, PNN-nya 11.000. 11.000 kurangi 800, itu hasilnya ada di 10.200. Lanjut ke personal income atau PI, itu rumusnya ada di PN plus transfer payment dikurangi laba ditahan plus pajak perusahaan. Jadi kita masukkan PN 10.200 ditambah transfer payment 600 dikurangi dengan laba ditahan 500 ditambah pajak perusahaan 700. Jadi hasilnya itu 10.800 dikurangi dengan 1.200. Hasilnya ada di 9.600 triliun. Lalu lanjut ke disposable income atau DI, itu rumusnya personal income atau PI dikurangi pajak tidak langsung. Personal income-nya ada di 9.600 dikurangi dengan pajak langsung. Langsungnya ada di 900. Jadi hasilnya ada di 8.700. Nah, setelah melewati potongan penyusutan dan pajak tidak langsung, kita mendapatkan PN. Namun, masyarakat tidak langsung menerima uang sebesar itu karena
kita harus menyesuaikan dengan transfer payment seperti bansos yang menambah pendapatan serta mengurangi laba ditahan dan pajak perusahaan yang merupakan hak perusahaan. Hasil akhirnya adalah di DI atau disposable income dengan sebesar 8.700 triliun. Angka di DI inilah yang paling krusial bagi seorang manajer atau pembuat kebijakan karena disposable income mencerminkan daya beli real masyarakat. Jika disposable income tinggi, konsumsi akan naik dan produk ekonomi akan berputar lebih cepat. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis ekonomi makro. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.